Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, saya Emmanuel Satyo Yuwono. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik kenali diri Anda sebelum mencintai orang lain. Nah, teman-teman muda, mengenali diri sendiri bukan hanya sekedar tahu siapa namanya, alamatnya di mana, prestasinya apa saja, dan lain sebagainya, seperti membuat kurikulum vitae. Mengenali diri lebih pada mengenal terkait dengan identitas, tetapi mengenal karakter, nilai, tujuan hidup, dan keinginan-keinginan dalam diri kita. Penting untuk memahami diri kita sendiri, termasuk nilai, tujuan, dan keinginan kita di dalam menjalin sebuah hubungan. Ketika kita mengenal diri sendiri dengan baik, kita akan lebih mampu membuat pilihan cinta yang tepat. Atau teman-teman muda tidak jatuh cinta pada relasi yang toksik. Cinta dalam relasi toksik biasanya terjadi karena teman-teman hanya memenuhi satu komponen saja, yang menurut Sandberg yaitu passion, atau sering disebut gairah, atau boleh dikatakan juga hasrat. Kalau hanya dorongan itu saja yang dipenuhi, maka yang muncul hanyalah cinta buta. Terserah mau siapa kamu, mau punya selingkuhan atau tidak, seorang dengan catatan kriminal atau tidak, yang penting aku bahagia. Karena pada dasarnya, hasratku terpuaskan. Mungkin kita sering menemui orang-orang sekitar kita yang seperti itu. Lalu kita menyebutnya dasar bucin gitu ya, budak cinta. Orang yang memakai logika akan melihat peristiwa itu sesuatu yang konyol. Tetapi yang mengalami akan damai dan senang-senang saja. Karena hanya memenuhi hasrat saja tanpa mempertimbangkan logika. Hasrat atau gairah bukan hanya persoalan seksualitas, tetapi lebih pada kenikmatan dan kenyamanan tubuh karena adanya peningkatan hormon-hormon dalam tubuh individu. Passion memang dibutuhkan dalam cinta. Kalau tidak ada, tentu itu bukanlah cinta. Nah, sebenarnya ada dua komponen lagi agar bisa menjadi cinta yang sempurna. Menurut Sternberg, yaitu adanya intimasi dan juga komitmen. Intimasi lebih pada kedekatan, sedangkan komitmen lebih pada kesadaran pengambilan keputusan. Dari ketiga aspek tersebut, sepertinya komitmen adalah aspek yang tidak mudah untuk dicapai. Individu cenderung tidak berani berkomitmen karena masih ragu akan keputusan atau masih ragu mengenal dirinya sebenarnya seperti apa. Proses mengenali diri ini sebenarnya membantu teman-teman muda untuk berkomitmen. Mengenali diri sendiri membantu kita mengerti siapa kita, apa yang kita rasakan, dan mengapa kita bereaksi seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Ini membuka kesadaran diri yang lebih dalam dan memungkinkan kita mengenali emosi, keinginan, dan tujuan hidup kita dengan lebih baik. Dengan mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita cari dalam hidup kita, dapat mencari dan memilih pasangan yang lebih cocok dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Ini meningkatkan peluang untuk memiliki hubungan yang sehat dan bahagia. Bagaimana kita mencari pasangan yang cocok? Sedangkan
kita sendiri tidak tahu yang cocok untuk kita yang seperti apa. Seperti seseorang diminta untuk memilih makanan, ditawari bakso misalnya, tidak mau. Lalu ditawari siomay, tidak mau. Lalu ditanya, lalu kamu mau apa? Jawabannya terserah. Nah, ini contoh sederhana tidak mengenali selera makan. Mengenali selera makan saja tidak bisa, bagaimana mau mengenali seleramu dalam mencari pasangan hidupmu. Mengenali diri sendiri juga membantu kita memprioritaskan hidup dengan lebih baik. Kita bisa mengetahui apa yang benar-benar penting bagi kita dan mengalokasikan waktu dan energi dengan bijaksana dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari. Sehingga memutuskan dengan siapa akan berelasi secara lebih intens. Karena pada dasarnya individu akan mencari keselarasan dalam berelasi. Selain itu, memahami diri sendiri membantu kita menjaga kemandirian dan kebahagiaan pribadi. Kita tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain atau tidak tergantung kepada pasangan kita untuk merasa bahagia dan terpenuhi. Sering terjadi pandangan yang salah pada anak muda saat jatuh cinta. Misalnya, bahwa hidupku tidak berarti tanpa kehadiranmu, atau kehadiranmu menjadikan aku hidup. Seolah-olah hidupnya tidak bermakna tanpa ada sosok pasangannya itu. Terjadi relasi kuasa yang kadang nanti mengantar pada relasi toksik karena selalu menjadi individu yang tidak berdaya. Mengenali diri sendiri adalah perjalanan yang berkelanjutan dan memerlukan refleksi, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Tapi saya kira ini perlu diupayakan oleh teman-teman muda semua. Tidak hanya berhenti mengenali diri, telah tahu seperti apa diri kita, sehingga kita bisa tahu mau seperti apa kita selanjutnya. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like, subscribe channel ini, jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.